Halo, selamat malam ya. Ini ketika saya record ini malam. Ini sebenarnya adalah percobaan saya ingin mulai di kanal YouTube ini untuk membahas semacam analisa pasar, terutama forex. Yang saya lihat di dalam analisa ini saya menggunakan beberapa indikator. Saya memiliki semacam metode trading dan saya ingin menjelaskan bagaimana saya melihat pasar setiap hari. Nah, untuk pembahasan pertama ini saya akan memulai dengan membahas satu pair yang saya anggap penting hari ini, di hari Selasa, 4 April 2023. Mari kita lihat ya. Oke, yang ingin saya perlihatkan kepada saudara-saudara ini adalah pair pound JPY atau GBP JPY ya. GBP JPY, ini mata uang Inggris uh, dibandingkan dengan mata uang Jepang. Nah, di sini saya menggunakan indikator yang bernama Ichimoku Kinko-hyo. Indikator Ichimoku Kinko-hyo ini berasal dari Jepang. Sebetulnya ada banyak sekali indikator yang asalnya itu dari Jepang ya. Dan yang saya perlihatkan kepada teman-teman ini adalah chart dari GBP JPY ya, yang di time frame H4. Kenapa saya memperlihatkan time frame H4? Karena biasanya saya kalau mau melihat pergerakan harga hari itu saya menggunakan time frame yang besar. Saya menggunakan multi time frame pada dasarnya. Sejumlah time frame. Pertama saya lihat di time frame daily. Nah, ini time frame daily. Saya melihat kalau dari time frame daily ini sebenarnya harga sudah di atas Kumo, di atas cloud, yang mengindikasikan bahwa ada tendensi harga ke atas. Tetapi ini sebenarnya masih belum terlalu valid karena sejumlah indikator lain di luar dari Kumo-nya ini atau awan dari Ichimoku ini belum menunjukkan konsistensi dukungan kepada asumsi bahwa harga bullish. Misalnya di sini Tenkan Sen dan Kijun Sen, garis warna biru dan garis merah ini belum sepenuhnya cross, baru akan mulai cross. Sementara Chico Span ini yang garis hitam ini juga belum di atas candle. Karena itu kalau kita memakai kacamata Ichimoku, ini belum sepenuhnya memberi kejelasan kepada kita bahwa harga akan naik atau harga sedang di dalam posisi bullish atau bearish. Jadi ini masih meragukan walaupun tendensinya lebih ke bullish dibanding bearish. Nah, karena saya tidak menemukan kejelasan di time frame daily, saya akan turun satu tingkat ke time frame 4 jaman atau H4. Di time frame 4 jam, saya menemukan, ini menarik sekali, jadi ada 5 indikator di dalam Ichimoku Kinko-hyo ini, itu menunjukkan atau secara konsisten saling mendukung, menunjukkan bahwa harga sedang berada di fase bullish. Yang pertama adalah Tenkan Sen. Tenkan Sen ini, ya, garis warna biru ini mengarah ke atas. Kemudian indikator kedua adalah garis warna merah ini yang disebut sebagai Kijun Sen. Nah, Tenkan Sen ini mewakili pergerakan harga di dalam short term.
Sementara yang warna merah ini semacam moving average sebenarnya, tetapi perhitungannya agak beda. Intinya adalah yang warna biru ini mewakili pergerakan harga di dalam jangka waktu yang pendek, sementara yang merah ini mewakili pergerakan harga di dalam jangka waktu yang menengah. Nah, antara pendek dan menengah ini sama-sama ke atas. Jadi ada kesepakatan pedagang ya atau traders baik yang jangka pendek maupun jangka menengah itu tendensinya ke atas. Indikator selanjutnya adalah ini Senko Span A juga naik, ini lihat tendensinya, dan yang B-nya juga naik. Jadi ada kesepakatan atau ada konsistensi antara 4 indikator ini bergerak ke atas. Dan konfirmasi yang terakhir adalah yang disebut sebagai Chico Span. Ini menunjukkan tendensi atau posisi psikologis traders, di mana kalau ia di atas, kalau garis hitam ini berada di atas candlestick, itu artinya secara psikologis pasar sedang memiliki tendensi untuk bullish gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam pelajaran Ichimoku mereka tidak melakukan prediksi sebetulnya apakah di masa depan itu harga akan kemana. Yang diterangkan kepada kita adalah tendensi sekarang ini bagaimana. Nah, dari sejumlah indikator ini menunjukkan bahwa tendensi pasar kalau kita perbandingkan antara kekuatan buyers dan sellers, kekuatan penjual dan pembeli, maka kita lihat di sini bahwa kekuatan buyers atau pembeli itu lebih dominan dibanding kekuatan penjual. Karena itu berdasarkan data sekarang, kita bisa berasumsi bahwa tendensinya adalah ke atas dibanding ke bawah. Walaupun sebetulnya tendensinya ke atas, tapi tentu saja kita bisa, harga bisa saja ke bawah dulu kemudian ke atas. Ini kan fenomena yang sangat biasa ya di dalam pasar, bahwa satu tendensi ke atas itu bisa, sangat mungkin terjadi koreksi ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, ini harga ke atas, kemudian koreksi ke bawah, kemudian ke atas lagi, koreksi lagi, lalu kemudian ke atas lagi. Jadi selalu ada koreksi. Nah, apakah sekarang pertanyaannya adalah apakah sekarang ini harga akan langsung ke atas begini begitu, atau dia akan melakukan koreksi dulu. Nah, itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Jadi walaupun dia koreksi, itu tidak mengingkari atau membatalkan asumsi bahwa ada tren yang sedang naik gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita melakukan coding, kita melihat di sini bahwa harga selalu membuat yang namanya higher high. Jadi ini higher high. Ini kalau kita hitung di sini sebagai high, maka setelah ini dia membuat higher high, higher high. Ini higher low, higher low, higher low. Jadi tinggi low-nya ini itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Low yang ini lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Jadi ada semacam konsistensi bahwa ujung bawahnya, lembahnya ini selalu membuat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ujung atasnya selalu membuat yang lebih tinggi, selalu ditembus ke atas. Ya, penembusan terakhir itu adalah ini. Jadi puncak bukitnya ini ditembus ke atas. Karena ia ditembus, maka kita berasumsi bahwa dia akan membuat bukit lagi. Entah di mana. Boleh jadi di sini atau di atas. Nah, karena ada konsistensi bahwa lembahnya ini lebih tinggi dari lembah sebelumnya, maka kalaupun ia turun, kita bisa berasumsi bahwa ia akan turun dan membuat lembah, tetapi lembahnya tidak lebih rendah dari yang ini. Nah, ini asumsi yang bisa kita bangun sekarang dari melihat secara sekilas pasar melalui kacamata yang disebut sebagai Ichimoku Kinkohyo. Jadi Ichimoku Kinkohyo itu mengandung arti, itu adalah
amatan sekilas. Jadi walaupun kelihatan rumit, tapi ini memberi amatan sekilas kepada kita, kepada para traders, bagaimana kondisi market sekarang. Jadi itu yang terjadi market GBP JPY ini. Nah, kalau kita sudah menemukan fakta di time frame yang besar semacam ini bukan berarti kita bisa langsung masuk ya. Karena kan tadi harga bisa koreksi dulu baru naik, dia bisa naik langsung atau dia bisa melakukan konsolidasi dulu di sini baru kemudian naik. Jadi itu bisa saja terjadi. Karena itu walaupun kita menemukan satu tren di dalam pasar di time frame yang besar, ini bukan berarti kita harus langsung masuk. Kita perlu memiliki semacam metode gitu loh, bahwa pergerakan harga di time frame besar itu kita jadikan patokan untuk kemudian mencari momentum di time frame yang lebih kecil. Misalnya saya akan masuk di time frame yang lebih kecil. Misalnya di sini ke time frame M5 atau M15. Saya akan mencari momentum di sini. Jadi tadi ketika saya menemukan bahwa di time frame yang besar tendensi harga naik, maka saya masuk ke time frame lebih kecil untuk mencari momentum di mana saya harus masuk ya. Dan saya di sini menunggu momentum yang tepat dengan menggunakan price action namanya, atau saya mencari pola-pola pergerakan harga di sini untuk masuk. Misalnya kan ini turun nih, retrace namanya, atau turun. Saya akan mencari setidaknya tiga indikator yang menunjukkan bahwa harga naik. Yang pertama misalnya saya menemukan di sini, ini adalah base atau ini adalah area supply and demand. Biasanya supply and demand itu harga akan turun. Lalu di sini kalau dia menunjukkan reaksi naik, dia menembus misalnya titik ini, katakanlah titik ini, nah saya akan pertimbangkan untuk masuk. Tapi ini baru satu indikasi. Saya akan mencari lagi indikator pendukung. Misalnya ini ada golden cross di sini di stokastik ini. Jika ya garis yang warna orange ini ke bawah dan yang warna biru ke atas, itu artinya terjadi golden cross, apalagi dia terjadi di oversold, maka ini akan memberi saya argumen kedua bahwa ini cocok untuk saya masuk. Jadi saya membutuhkan tiga argumen. Argumen ketiga misalnya saya akan cari di sini. Ini saya memakai indikator namanya Bollinger Band. Yang saya memakai ada dua di sini, ada variasi di sini. Jadi kalau harga masuk ke kolom ini atau di atas garis tengah ini, garis orange ini, ya saya akan pertimbangkan masuk. Jadi kalau itu terjadi, itu artinya saya mendapatkan 3 konfirmasi untuk masuk ke pasar. Nah, ketika saya masuk, saya akan membuat ini misalnya. Katakanlah kalau harga sampai ke sini, saya asumsikan kalau harga sampai ke sini, maka stokastik akan berubah, akan menjadi naik, dan ada golden cross di situ. Lalu kemudian harga akan naik di atas garis tengah dari Bollinger Band ini. Kemudian selanjutnya dia akan terpantul dari base ini atau supply and demand ini. Dan ini akan memberi konfirmasi kepada saya secara kuat bahwa ini akan naik. Konfirmasi selanjutnya sebenarnya di sini kalau kita tarik garis trend line di sini, dia tutup di atas garis trend line, itu juga konfirmasi yang keempat. Jadi saya akan menunggu itu, dan saya bisa pasang, idealnya sebenarnya stop loss pasang di bawah, tapi saya kira ini akan terlalu jauh. Mungkin saya bisa pasang di sini stop loss, karena di sini juga ada semacam base juga di sini. Jadi di bawah base yang kedua ini, jadi kan ada 2 base, saya bisa pasang stop loss di sini misalnya. Atau kalau mau lebih dekat ya saya bisa pasang stop loss persis di bawah ini. Jadi ini
akan semakin dekat stop loss-nya. Jadi saya bisa masuk dengan lot yang lebih banyak kalau begini. Targetnya saya biasanya tidak akan pasang target yang jelas, atau bisa kita pasang target tapi saya akan melihat target yang di time frame yang lebih besar. Saya akan pasang stop loss di time frame dengan memakai patokan time frame kecil M5, tetapi target saya itu saya akan menggunakan perspektif di misalnya H4 atau minimal H1 gitu ya. Jadi saya akan melakukan itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Mungkin ke depan kita akan lebih banyak ketemu untuk membahas kondisi market terbaru. Selamat malam, selamat berdagang.